wajhu wa wajh wajhu tawaqqufi wujudi hadzal makhluqati. Saya ulang lagi ya biar makin tahqiq, makin faham. Ala hadzal arba'i annal ladzi yaf'alu syai'an la yaf'aluhu illa idza kana aliman bi fi'li. Logika atau alasannya. Alasannya mengapa makhluk-makhluk itu wujudnya tergantung pada 4 sifat ini. Qudrat, iradat, ilmu, hayat. Kenapa harus ada 4 itu? Makhluk-makhluk akan wujud. Ialah karena kalau ada orang yang mau melakukan sesuatu, itu tidak mungkin dia melakukan sesuatu itu kecuali kalau dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Misalnya mau naik motor, maka naik motornya sudah terbayang di hatinya. Semenyuridul amr ladzi yaf'aluhu. Kemudian dia berkehendak, dia berencana untuk melakukan apa yang akan dia lakukan. Wa ba'da iradatihi yubashir fi'lahu bi qudratihi. Setelah dia berencana, ya berkehendak, maka dia langsung dengan pekerjaannya. Dia laksanakan pekerjaannya bi qudratihi dengan sifat qudrat orang itu. Wa minal ma'lumi anna al-fa'ila la budda ayyakun wa ayyakuna hayyan. Dan sudah maklum, sedangkan sudah maklum bahwa seorang yang pelaku suatu perbuatan itu tidak mungkin atau pasti dia hidup. Tidak ada orang yang mau melakukan sesuatu mati. Kalau mati tidak berkutik, tidak bergerak, tidak punya kemauan apa-apa. Ke syarahnya. Wajhu tawaqqufi ail mafhumu min qawlihi law intafa ila akhirih haitsu ja'ala ada mawjudi makhluqin laziman lintifa'i syai'in minha. Wajhu tawaqqufi, alasan atau logika. Artinya logika yang difahami dari kata-kata beliau yang Fudhali mengatakan law intafa syai'un min hadis sifat itu. Karena beliau jadikan tidak adanya makhluk itu adalah menjadi lazim, menjadi otomatis karena tidak adanya sifat 4 itu. Makhluk tidak mungkin ada kalau tidak ada 4 sifat itu. Maka diberi logika, alasan. Wal hasilu annal fi'la la yasihu biduni syai'in min hadhihi sifati. Li'anna ta'alluqal iradati lianna ta'alluqul qudrati mutawaqqifun ala ta'alluqil iradati wa huwa mutawaqqifun ala ta'alluqil ilmi wa kullun min sifati mutawaqqifun ala subutil hayati. Kesimpulannya adalah begini, bahwa perbuatan satu pekerjaan itu tidak mungkin sah tanpa adanya 4 sifat itu. Qudrat, iradat, ilmu, hayatnya. Tidak mungkin. Karena keterkaitan sifat qudrat atau qudrat mau bekerja itu membutuhkan ta'alluqnya qudrat. Iradat, ta'alluqnya iradat, harus ada kemauan dulu. Maka baru ada qudrat. Sedangkan ta'alluqnya qudrat itu bergantung kepada ta'alluqnya ilmu. Ilmu itu apa? Tahu akan ada begini-begini, harus tahu, baru berencana, baru berkehendak. Sedangkan 3 sifat itu masih membutuhkan harus resmi ada sifat hidup. Tidak mungkin orang tidak hidup itu bisa tahu, bisa
kehendak, bisa berkuasa. Tidak mungkin. Fa in qila nusallimu annahu la yasihu biduni dzalika. Lima la yasihu ay lima la yasihu wa yakunu sifatuhu sifatu al-kaunu qadiran awil kaunu muridan wal kaunu aliman wa kaunu hayyan kama yaqul mu'tazilatu aw yakunu mawjudan billati aw bid-dhab'i kama yaqulu ba'dul firaqi ujiba bi annahu lamma kana dzalika wadihal budlani lam yunzar li wurudi hadza su'al. Apabila ada pertanyaan, apabila ditanyakan begini, pertanyaan kritis, kami tidak puas, kami tidak menyerah, kami tidak taslim, tidak tunduk bahwa wujudnya makhluk itu tidak mungkin sah, tidak mungkin ada kalau tanpa sifat-sifat empat itu. Kenapa? Karena begini, ini Malaysia. Kenapa wujudnya makhluk itu tidak mungkin terjadi, tidak sah. Kemudian sandaran wujudnya alam itu adalah yakunu mustanadul kauni qadiran hayyan mustanadul kauni qadiran aliman kama yaqulu mu'tazilatu. Keberadaan makhluk itu, wujudnya makhluk itu kenapa tidak karena Allah itu qadiran? Kenapa tidak karena Allah itu muridan? Sifat maknawiyah semua ya. Kenapa tidak karena Allah itu aliman? Dan karena Allah itu hayyan. Itu keempatnya adalah sifat maknawiyah. Jadi bukan karena qudrat iradat ilmu hayat, tetapi karena qadiran muridan aliman hayyan. Qadiran muridan ilman hayyan. Kenapa tidak itu yang menjadi sandaran, sebagaimana itu adalah pendapat Mu'tazilah? Atau kenapa wujudnya makhluk itu karena ilat atau karena watak Allah? Ilat Allah sebagai ilat, ada Allah langsung ada makhluk. Kemudian karakter Allah, tabiat Allah itu, sifat bawaan Allah itu adalah mewujudkan makhluk. Tanpa diwujudkan makhluk itu langsung wujud karena Allah. Kenapa tidak begitu? Sebagaimana pendapat itu adalah pendapatkan sebagian dari sekte-sekte, dari aliran-aliran, sebagian aliran di Islam. Maka pertanyaan itu dijawab begini bahwa setelah alasan-alasan itu sudah jelas batalnya, sudah jelas salahnya, bahwa itu bersandar pada qadiran, pada muridan, pada aliman, pada hayyan, atau pada ilat Allah, pada tabiat Allah. Karena alasan itu adalah benar-benar sudah salah, maka tidak perlu dipertimbangkan. Terjadinya pertanyaan ini. Artinya kita abaikan pertanyaan seperti itu. Harus diabaikan. Karena itu jelas salah. Qauluhu bil fi'li al-aula yaqula bihi ay bidzalika syai'. Yang lebih baik tidak bil fi'li. Yang lebih baik adalah bihi, bukan bil fi'li. Kemudian bihinya itu marji'nya kepada dzalika syai'. Qauluhu tsumma yuridu ala hadfi mudhafin wa taqdiru tsumma yuridu fi'lal amri. Tsumma yuridu itu ada mudhaf yang ditakdir, yang dibuang. Pengukurannya, penentuannya adalah begini. Tsumma yuridu fi'lal amri. Jadi fi'lalnya yang dimahdzuf, yang muqaddar.
Wa hadha tartibul mustafadu min summa fi tahaqquq wa ta'aqqul bin nisbati lil hadisi. Wa kadza bin nisbati lahu ta'ala in urida ta'alluqul iradati tanji ziyu al hadisu ala qawli bihi. Urutan tertib yang difaham dari summah. Summah itu tertib, ja'a Zaidun summa Amrun. Zaid datang kemudian lama kelamaan Amr datang. Itu tertib. Berarti Amr datangnya belakangan setelah Zaid. Itu pakai summah. Summah itu adalah tertib. Itu kenyataannya memang tertib. Wa ta'aqqul, dan di bayangan kita memang tertib, harus tahu dulu, kemudian berencana iradat, kemudian laksanakan iradat. Begitu. Itu maksudnya ta'aqqul. Tahaqquk memang memang kenyataannya harus ilmu dulu, kemudian iradat, setelah iradat qudrat. Sebelumnya adalah harus hayat. Itu kalau memang melihat pada hadis, pada makhluk. Dan juga kalau melihat kepada Allah juga tertib juga. Bertertib, berurutan seperti itu, ilmu dulu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah ta'alluq iradat yang tanjizi. Tanjizi pasti hadis, bukan dulu, tapi tanjizi artinya setelah menciptakan makhluk. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa iradat itu punya ta'alluq dan tanjizi hadis. Wa amma in urida ta'alluq dan tanjiziyu al-qadimu fa laisa illa fi ta'aqqul. Adapun apabila yang dimaksud adalah ta'alluqnya iradat yang tanjizi, yang qadim, ta'alluq tanjizi yang qadim, yaitu sifat iradat yang dulu Allah bersamaan dan iradat Allah yang azali, maka tertib itu hanya di angan-angan saja, hanya di bayangan saja, di kenyataannya tidak tertib, begitu. Sebab sifat qadim itu tidak tertib, semuanya qadim bersamaan.